Kita semua kan pakai uang setiap hari ya. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Nah, kali ini kita bakal masuk ke ruang mesin ekonomi global buat ngebongkar jaringan rumit yang ngatur nasib kekayaan di seluruh dunia. Pertanyaannya emang simpel, tapi jawabannya itu ngebuka pintu ke dunia yang tersembunyi. Dunianya para pemain raksasa, kesepakatan miliaran dolar, dan jaringan tak kasat mata yang ngendaliin setiap rupiah di dompet kita. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari mesin uang global itu sendiri. Terus kita kenalan sama para pengendali dan sirkulatornya. Lanjut, kita intip investasi raksasa tempat uang kita tumbuh, ketemu sama para pemain berisiko tinggi, dan para pembuat kesepakatan paling jago, sebelum akhirnya kita merangkai semuanya. Coba deh bayangin sebuah mesin global yang super kompleks dan nggak pernah tidur. Mesin ini terus-terusan nyiptain, mindahin, dan ngelipat gandain uang di seluruh dunia. Itulah sistem keuangan. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu komponennya. Di jantung mesin ini ada dua pemain utama. Kita sebut aja mereka para dewa yang ngendaliin semuanya, yaitu bank sentral. Dan para kuda pekerja yang ngerjain tugas berat sehari-hari, yaitu bank komersial. Bank sentral, kayak Bank Indonesia, itu ibarat dalang utamanya. Mereka emang nggak ngelayanin kita secara langsung, tapi keputusan mereka lah yang nentuin bunga KPR atau bunga tabungan kita. Caranya, ya dengan ngatur berapa banyak uang yang beredar dan seberapa mahal biaya buat minjemnya. Gini cara kerjanya, waktu ekonomi lagi lesu, bank sentral bakal nurunin suku bunga. Tiba-tiba, minjem duit jadi murah banget. Perusahaan jadi berani ngutang buat ekspansi, orang-orang jadi berani ngambil KPR. Akhirnya, roda belanja dan produktivitas pun muter lagi, kenceng. Nah, sekarang para kuda pekerjanya. Bank komersial. Ini ya bank tempat kita nabung sehari-hari. Tugas utama mereka simpel tapi penting banget. Ngambilin uang kita yang nganggur di tabungan, terus nyalurin itu sebagai pinjaman produktif ke pengusaha atau pembeli rumah. Mereka inilah jantung yang mompa uang di dalam ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolam-kolam uang raksasa. Disinilah tabungan jutaan orang dari seluruh dunia dikumpulin buat diinvestasiin. Kita mulai dari yang paling gede, dana pensiun. 60 triliun dolar. Angkanya aja udah susah dibayangin kan? Itulah total aset yang dikelola dana pensiun global. Jadi mereka itu bukan cuma jaring pengaman buat para pensiunan, tapi mereka adalah salah satu investor paling kuat di planet ini. Terus duit sebanyak itu lari kemana aja? Jelas bukan cuma disimpan di bank. Dana pensiun nyebarin investasinya kemana-mana. Dari saham sama obligasi pemerintah yang aman sampai properti-properti mewah. Dan yang paling penting, mereka ini sumber dana utama bagi para pemain berisiko tinggi kayak private equity dan modal ventura. Kalau dana pensiun itu buat masa tua, reksadana ini ibaratnya klub investasi buat semua orang. Pilihannya ada dua, reksadana aktif yang manajernya berusaha jadi jenius buat milih saham biar bisa ngalahin pasar, tapi biayanya lebih tinggi. Atau reksadana pasif, yang kerjanya cuma niru kinerja indeks pasar dengan biaya yang jauh lebih murah. Oke, sekarang kita masuk ke arena para penjudi kelas kakap. Ini adalah area yang lebih eksklusif, lebih agresif, di mana para pemainnya berani taruhan besar buat dapetin untung yang juga luar biasa besar. Hedge fund itu kayak kasino eksklusif buat orang super kaya. Mereka pakai strategi-strategi berisiko tinggi, contohnya leverage, yaitu minjem duit gede-gedean buat memperbesar taruhan, atau short selling, yaitu bertaruh kalau harga sebuah saham bakal jatuh. Bayarannya mahal banget, pakai skema biaya 2 dan 20 yang terkenal itu. 2% dari total dana kamu dan 20% dari keuntungannya. Kalau modal ventura atau VC, strateginya unik banget, namanya power law. Anggap aja mereka kayak penjudi di kasino yang nyebar banyak chip kecil di puluhan meja berbeda. Mereka tahu sebagian besar taruhan itu bakal kalah, tapi mereka cuma butuh satu kemenangan jackpot yang bisa bayar semua kekalahan itu dan masih nisain untung yang luar biasa. Contoh paling sempurnanya, gini, tahun 2004, sebuah dana investasi punya Peter Thiel naruh $500.000 di sebuah startup jejaring sosial namanya Facebook. Banyak investasi mereka yang lain gagal, tapi satu taruhan ini aja cukup buat ngubah $500 juta jadi lebih dari $1 miliar. Nah, itulah keajaiban power law. Sekarang kita beralih ke para arsitek kesepakatan korporat. Merekalah para emak comblang di dunia keuangan yang ngejembatanin transaksi-transaksi raksasa mulai dari bawa perusahaan ke bursa saham sampai ngatur pembelian perusahaan lain. Bank investasi kayak Goldman Sachs itu ahlinya. Mereka punya 3 tugas utama. Pertama, ngebantu perusahaan buat go public lewat IPO.
Kedua, jadi penasehat dalam proses merger dan akuisisi. Dan ketiga, ngebantu perusahaan nyari modal baru dengan nerbitin obligasi atau saham baru. Pemain besar lainnya adalah firma private equity. Jurus andalan mereka namanya leverage buyout atau LBO. Coba bayangin gini, kamu mau beli perusahaan seharga 10 triliun, tapi kamu cuma pakai duitmu 2 triliun. Sisa 8 triliunnya itu utang, dan utang itu dibebanin ke perusahaan yang baru aja kamu beli. Itulah LBO. Tapi, strategi ini risikonya gede banget. Contoh tragisnya adalah Toys R Us. Setelah dibeli lewat LBO, perusahaan ini langsung nanggung utang 5 miliar dolar. Beban bunga tahunannya aja nyampe 400 juta dolar. Akhirnya, perusahaan ikonik ini nggak sanggup bayar dan bangkrut. Inilah sisi gelap LBO. Tapi kalau berhasil, untungnya bisa luar biasa. Firma private equity Blackstone pernah beli Hilton Hotels. Mereka rombak bisnisnya, terus dijual lagi. Hasilnya, untung bersih 14 miliar dolar, cuma dari satu kesepakatan. Ini nunjukin betapa dahsyatnya potensi LBO kalau dieksekusi dengan sempurna. Oke, kita udah kenalan sama semua pemain utamanya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya dan gimana semua roda penggerak ini saling nyambung dalam satu jaringan yang nggak kelihatan. Jadi gini, semuanya terhubung. Bank sentral itu yang ngatur tempo permainannya. Bank komersial yang mempompa darahnya ke seluruh sistem. Dana pensiun nyediain modal jangka panjang, yang jadi bahan bakar buat private equity dan VC buat bertaruh. Dan di tengah-tengah itu semua, bank investasi jadi perantara yang bikin semua kesepakatan bisa terjadi. Sebuah ekosistem yang saling bergantung satu sama lain. Jadi, itulah mesin uang global yang kerja tanpa henti di belakang layar, mulai dari KPR rumah kita sampai startup impian. Sistem ini emang kuat banget, tapi juga rapuh karena semuanya saling terhubung. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah mesin yang mendorong kemajuan ini sebetulnya juga terlalu besar untuk gagal?